Universitas Negeri Palangkaraya atau UPR sejak didirikan pada 10 November 1963 terus berupaya mewujudkan sebagai lembaga pendidikan tinggi yang benar-benar menjadi tempat mencetak sumber daya manusia unggul di bidang akademis dan keahlian. Di bawah pimpinan Rektor UPR Dr. Andri Elia MSI, kampus negeri pertama di Bumi Tambun Bunga ini mencetuskan berbagai inovasi. Menariknya, ide awal didapatkannya merupakan warisan leluhur. Ya, Andri Elia Embang merupakan anak seorang petani. Dia menerapkan keahlian bercocok tanam di sela kesibukannya sebagai rektor. Sekeliling gedung rektorat dijadikannya contoh bagi seluruh fakultas. Di berbagai sudut lahan kampus, khususnya di rektorat, dijadikan taman sayur, buah, juga bunga. Selain taman hias, banyak sayur seperti jagung, timun, cabai, terong, tomat, pare, dan sebagainya. Buah jangka pendek seperti pepaya, pisang, labu kuning juga ditanam di sekeliling rektorat. Oleh karena itu, Rektorat berharap seluruh mahasiswa dan sivitas akademika UPR memanfaatkan lahan kosong, menggunakan keahlian di lingkungan kampus untuk bercocok tanam. Karena menurutnya, pengolahan pangan tidak hanya padi. Rektor pun mengakui bertani bisa menghilangkan stres, penat dengan tugas harian dia manfaatkan untuk keluar ruangan, keliling taman sayur dan buah. Boleh dikatakan untuk taman seperti ini salah satu bentuk pengabdian dan penelitian dari pihak. Iya, ini apa saya membuat ide ini agar bisa dicontohkan oleh mahasiswa, kemudian para penjabat di kampus, supaya di tempat lahan kosong ruang kuliah kan banyak, ataupun bagi masyarakat lahan rumahnya, manfaatkanlah lahan seperti ini. Dan ini jadi tak hanya untuk mengisi penat Pak ya. Iya, ini hiburan ini luar biasa. Ini karawila, ini kemarin sudah panen besar nih karawila ini sayur nih, sayur segar dan gizi sayur segar. Tidak hanya sayur, ada taman hias juga. Taman hias, bibitnya kita bisa ya di lahan kita gitu. Berarti ya Pak contoh untuk memang rumah kita. Hobi hijau-hijauan Pak ya? Saya bukan hanya hijau-hijauan, saya memang anak petani. Saya anak petani, mau mancing ikan, gak ada ikan saya bisa menjala. Mau cari sayur, tanam sendiri, panen sendiri. Iya. Tidak hanya bernuansa hijau, inovasi berjangka panjang itu merupakan wujud nyata penerapan teori ekonomi yang menyatakan tanah atau lahan adalah modal. Tentu saja, modal untuk masa depan. Luas tanah UPR sampai 600 hektar yang sudah dimanfaatkan seluas 120 hektar. Taman bunga, sayur, dan buah mengambil 10% dari luasan yang sudah dimanfaatkan. Bahkan, kini sedang merintis taman obat-obatan. UPR tengah mewujudkan wadah mendidik, praktik, dan pengabdian masyarakat, Botanical Garden, dan Pit Techno Park sebagai penerapan lintas disiplin keilmuan. Yang sudah dimanfaatkan 120 hektar. 120 hektar Pak. Dengan pekarangan ini gitu ya. Nah, kita ambil 10% aja. 10% dari luasan Ini kampus. kalau kampus kita luasnya dengan hutan-hutannya itu 600 hektar. Betul. Itu akan menarik sekali itu Pak. Ya. Jadi kalau masyarakat contoh lahan-lahan pekarangan rumahnya, semua bisa dimanfaatkan apa saja. Nah, dia menyiapkan semai bibit pohon, tanaman hutan. UPR sudah punya kebun buah di kampus UPR dan kita rencana procurement kebun raya ya, sudah master plan-nya. Kebun raya kampus. Pak, kalau untuk bibit terus pertanian, buah dan sebagainya, kaitannya dengan ketahanan pangan seperti apa Pak? Jadi gini, yang namanya food
itu kan pengolah pangan itu kan bukan hanya padi, sayur-sayuran, ubi-ubian, jagung, kacang-kacang, buah termasuk buah-buahan. Tidak ada, kalau memang lahannya, nah kita kasih contoh, lahannya mineral ya kita, ya bolehlah tanaman padi, kita lihat irigasinya. Nah kalau memang lahannya, ya lahan marginal ya kita olah tanah dulu untuk dijadikan ya tanaman hortikultura yang cepat ya. Hortikultura itu apa? 5 minggu dari ini bisa ini kacang 5 minggu aja. Bayam misalnya. Bahkan Wakil Rektor Bidang Akademik UPR, Profesor Salampak Dohong, yang juga ahli gambut, mengakui tidak ada kendala dalam pengolahan tanah. Hanya kemauan kunci utama, membangun lahan pertanian seperti yang dilakukan Rektor. Menurutnya, mahasiswa dan sivitas akademika harus bisa memanfaatkan lahan kosong untuk mendukung ketahanan rumah tangga. Sebenarnya tidak ada kendala teknis ya sebenarnya. Hanya tinggal bagaimana masyarakat mau, kemudian akan berniat untuk membangun. Ya. Tadi Pak Rektor sudah jelaskan untuk ketahanan pangan ini memang kita menghimbau semua elemen masyarakat manfaatkan lahan yang kosong. Ya, tadi contohnya ini Pak Rektor dalam cabai, jagung. Ya. Tinggal kemauan kesadaran masyarakat terutama dalam menghadapi pandemi COVID. Kalau kita misalnya surplus ya produksi ya, kita kan bisa jual ke luar Kalteng malah. Paling tidak untuk rumah tangga, ketahanan rumah tangga ini. Nah selain di sini sebenarnya Pak Rektor juga punya kebun yang besar PTP Pak. Iya. Oh iya, pernah kami main ke sana itu. Ya. Ada kolam ikan, Iya. ada ayam. Iya. Nah ini saya yang di sana untuk praktikum mahasiswa yang misalnya dosen, penelitian dosen. Kalau ini kita memberikan contoh pilot projectnya biar ditanam di fakultas oleh mahasiswa. Di sana mereka tempat ini belajar ilmu ini, di sini mereka Ini samping sini ada jagung. Nah ini. PTP bisa. Nah, saya sebagian selain hortikultura saya menanam kates. Ya, pinggir-pinggir ini. Ini kan berapa sekilo kates? Kalau katesnya bagus kan? Ini buat jaga stamina gitu kena wabah corona ini. Oh ya. Wakil Rektor di bidang kemahasiswaan UPR Profesor Sulmin Gumiri yang juga merupakan tim Pokja Ketahanan Pangan Kalteng menuturkan fungsi dan peran universitas sebagai pengubah paradigma. Generasi muda atau mahasiswa diyakininya masih banyak menganggap pertanian bukan masa depan. Padahal pertanian di negara maju sangat diandalkan. Untuk itu, paradigma bertani adalah menyenangkan, seperti yang dicontohkan Rektor. Bertani memberikan dampak baik pada orang banyak. Hingga dengan bertani, grand design kampus berubah. UPR mampu merevolusi pola pikir. Yang utama adalah harus melakukannya dulu. Yang mahal di Indonesia saat itu adalah paradigma. Paradigma di mana anak-anak muda itu tidak menganggap atau lupa bahwa pertanian itu adalah salah satu masa depan bangsa Indonesia. Dan negara-negara maju justru pertaniannya maju sekali. Nah, kita terbawa kepada pola pikir yang keliru. Nah, sekarang di UPR pimpinannya yang memulai bahwa bertani itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mulia, sesuatu yang berdampak kepada kehidupan orang banyak dan masalah ketahanan bangsa. Nah, karena itulah makanya Pak Rektor memerintahkan kita semua untuk mengubah semua grand design kampus ini. Karena memang Pak Rektor Itu karena beliau memang menjiwai tadi. Jadi kita itulah fungsi perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu adalah tempat kita untuk merevolusi jalan berpikir, tapi harus dilaksanakan dulu. Nah, makanya inilah kampus kita akan menjadi kampus Botanical Garden, di mana kita sangat mencintai suasana lingkungan. Kita berada di kampus yang asri, tidak berdempet-dempet di gedung yang sesak segala macam. Kita akan menciptakan budaya di tengah kampus. Universitas tidak hanya mengajarkan teori. Praktik keahlian adalah hal yang utama.
karena penelitian dan pengabdian masyarakat membutuhkan keduanya.